Pada episode yang lalu, kami mengulas tentang peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di area Pendopo Agung berupa paku bumi atau lebih dikenal dengan sebutan Patok Gajah. Namun pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap peninggalan Majapahit yang juga berada di area Pendopo Agung. Peninggalan tersebut berupa petilasan panggung yang banyak sekali menyimpan kisah sejarah berdirinya Majapahit. Petilasan panggung ini berbentuk joglo yang letaknya berada di belakang Pendopo Agung. Pada gapura petilasan panggung ini terdapat sebuah plakat yang menjelaskan tentang fungsi daripada petilasan ini pada masa Kerajaan Majapahit. Berdasarkan tulisan tersebut, petilasan panggung ini merupakan tempat di mana Raden Wijaya melakukan tapa brata untuk membuka hutan tarik yang selanjutnya dibangun sebuah desa yang bernama Majapahit. Konon di tempat inilah Raden Wijaya mendapatkan wahyu ke Prabon untuk mendirikan sebuah kerajaan yang nantinya diberi nama Majapahit. Selain itu, petilasan panggung ini juga merupakan tempat di mana Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah amukti palapanya yang berbunyi, Siro Gajah Mada Patih Amangku Bumi Tan Ayuna Amukti Palapa. Siro Gajah Mada lamun mungus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, Samana, isun amukti palapa. Akan tetapi menurut juru kunci dari petilasan panggung ini, petilasan panggung ini bukanlah merupakan tempat Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, melainkan tempat Sang Patih Amangku Bumi melakukan ritual semedi memohon restu kepada Sang Hyang Widi atas sumpah palapa yang telah dirumuskannya. Menurut cerita dari juru kunci, setelah sumpah palapa dirumuskan oleh Gajah Mada, sebelum diikrarkan di dalam keraton Majapahit dan disaksikan oleh Senopati dan abdi dalem Majapahit, sumpah tersebut diucapkan kepada Sang Hyang Widi untuk mendapatkan ridhonya. Hanya berselang beberapa hari setelah melakukan semedi di petilasan panggung inilah Gajah Mada dinobatkan menjadi Patih Amangku Bumi pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Pada zaman Kerajaan Majapahit, petilasan panggung ini bernama Sanggar Agung Songsong Bawono. Dahulu pernah dilakukan penggalian di sekitar petilasan panggung ini. Banyak sekali temuan yang berupa fondasi tembok yang membujur dari utara ke selatan dan barat ke timur,
sehingga membagi tempat itu menjadi beberapa ruang yang disekat-sekat. Letak petilasan panggung yang di atas persilangan salah satu fondasi tembok inilah yang menyebabkan petilasan ini terlihat lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Ada dua macam versi dongeng mengenai petilasan panggung yang beredar di masyarakat. Versi yang pertama adalah yang dicatat oleh Knebel pada tahun 1907. Ketika Majapahit diperintah Ratu Kencana Wungu, dibuatlah sebuah pesanggerahan untuk para tamu dengan memakai panggung. Pada suatu saat, putra Sultan Pajang yang bernama Pangeran Benowo lolos dari Pajang dan melarikan diri ke Majapahit. Selama di Majapahit, beliau tinggal di pesanggerahan tersebut. Setelah beberapa waktu lamanya Pangeran Benowo tinggal, maka pesanggerahan tersebut dibuat petilasan yang diberi nama Kubur Panggung. Sedangkan cerita menurut versi yang kedua menyebutkan bahwa ketika pusat kekuasaan politik sudah beralih ke Demak, daerah ibu kota Majapahit hanya diperintah oleh seorang adipati. Ketika Demak akan melantik Adipati Pajang, sang adipati tersebut tidak mau hadir dalam pelantikan tersebut, sehingga dianggap sebagai pembangkangan, dan Demak pun mengirimkan pasukannya untuk menghukumnya. Ketika pasukan Demak sudah berada di sebelah selatan Kubur Panggung, semua prajurit Demak tiba-tiba sakit dan menangis terseduh-seduh sebagai akibat kesaktian dari Adipati Majapahit, sehingga tempat tersebut diberi nama Puntuk Gereng atau Bukit Menangis. Sang adipati segera datang ke tempat tersebut. Karena merasa bersalah, maka beliau bersedia dihukum. Akan tetapi, hukuman tersebut hendaknya datang dari Tuhan. Pada saat selesai mengucapkan kata-kata, Adipati Majapahit itu pun hilang. Dan anehnya, prajurit Demak pun tiba-tiba sembuh dari sakitnya, sehingga tempat tersebut dibuatkan sebuah makam yang kemudian dikenal dengan sebutan Kubur Panggung. Sampai saat ini petilasan Panggung masih sering dikunjungi oleh wisatawan dengan berbagai macam tujuan. Ada yang hanya sekedar melihat dan berwisata, ada pula yang berkunjung dengan tujuan ritual dan berdoa. Demikianlah ulasan singkat mengenai petilasan Panggung yang sangat misterius ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam mengenal lebih dekat warisan budaya nenek moyang kita terdahulu. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.